Ya, kita lanjutkan pertemuan kita untuk membahas mengenai dasar pengambilan keputusan secara ilmiah. Yang kita bahas sekarang adalah mengenai dasar pedoman yang umum, ya. Sedang yang khusus tadi sudah saya jelaskan, bisa sudah pelajari di dalam mata kuliah masing-masing, nanti sesuai dengan bidang masalahnya masing-masing. Oke, yang pertama itu adalah terkait dengan falsafah. Dalam bahasa ilmiah itu berfalsafah. Falsafah itu sebenarnya nilai-nilai tertinggi yang digunakan oleh seseorang dalam hidupnya itu sebagai pedoman hidupnya, ya. Itu adalah falsafah. Ini tentu saja setiap orang akan berbeda-beda, ya. Bisa orang yang memiliki agama berbeda memiliki falsafah berbeda dalam kehidupan pribadinya. Satu contoh begini, ya. Falsafah ini bisa kita lihat dalam kita hidup bernegara. Maka apapun yang diputuskan oleh negara ini dalam kehidupan bernegara tidak boleh bertentangan dengan falsafah negara kita. Yaitu apa? Yaitu Pancasila. Ya, Pancasila yang kemudian dicerminkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 45 dan terus diturunkan menjadi undang-undang dan seterusnya. Itu adalah bagaimana menurunkan falsafah itu menjadi pedoman dari seluruh kehidupan kita. Sama juga seorang manusia sebagai pribadi nanti juga dia punya nilai-nilai tertinggi yang dia anut dalam kehidupan dirinya. Bisa juga orang yang beragama bisa juga menggunakan agamanya itu sebagai nilai-nilai tertinggi yang ada dalam kehidupan. Ketika sudah mau mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah, maka jadikanlah itu sebagai pedoman umum yang pertama yang harus saudara pertimbangkan. Artinya jangan sampai saudara memilih alternatif yang bertentangan atau mengselisihi dari falsafah itu. Dalam konteks ini mungkin adalah agama. Karena orang Indonesia ini nilai-nilai tertinggi yang dianut biasanya adalah agama. Makanya karena Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ada di dalam sila yang pertama. Di semua kehidupan harus dilandasi pada dasar agama. Maka ketika kita mengambil keputusan, ya harus tidak boleh mengselisih atau bertentangan bahkan mungkin mengsiasati pun tidak boleh. Karena banyak orang itu melakukan kelihatannya benar, tapi sebetulnya mengsiasati, rekayasa atau istilahnya itu dalam bahasa yang Pak, tidak ada lain itu nggak ada manipulasi. suaranya, Pak. Hah? Halo, suara gak ada? Yang lain juga sama? Ada, Pak. Putus Ada, Pak. Ada, ya. Jadi orang tertentu aja yang ada suaranya. Jadi yang orang tertentu berarti mungkin sinyalnya ini, ya. Nah, nanti saudara bisa, kalau sudah enggak terlalu jelas dengan penyampaian saya, sudah bisa lihat nanti rekamannya, ya. Oke, ya, kita lanjutkan. Jadi intinya itu, ya, pertama. Maka kalau sudah lihat setiap perusahaan pun nanti organisasi itu berarti biasanya selalu punya falsafah. Biasanya falsafah itu nanti akan diakomodir atau dimasukkan di dalam visi dan misi organisasi. Ya. Nah, maka artinya setiap orang yang ada dalam organisasi tidak boleh mengambil keputusan yang berlawanan atau menyimpang dari visi dan misi organisasi. Itu seperti itu. Nah, nanti saudara akan belajar lebih lanjut semester 7 mengenai apa itu visi misi di manajemen strategi, ya. Nanti ada itu dibahas dengan lebih detail, ya. Apa mengenai visi misi, falsafah dan sebagainya. Nah, sekarang sementara kita berikan seperti itu, nanti saudara bisa baca lebih lanjut nanti mengenai visi misi itu di buku manajemen strategi dan manajemen yang lain. Nah, yang pertama. Jadi yang kedua kemudian tujuan. Jadi dari falsafah itu kita hidup ya punya tujuan. Ingin apa saudara hidup ini kan begitu. Nah,
tadi saya katakan tujuan yang paling tinggi itu biasanya diwujudkan dalam bentuk misi. Jadi misi ini menjabarkan falsafah dalam tujuan. Ya. Makanya misi ini biasanya tujuan yang sudah mengandung falsafah hidup. Makanya semua manusia itu harusnya punya misi supaya sekaligus dia bisa menerapkan falsafah hidupnya itu dalam bentuk tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, hanya bedanya misi dengan tujuan ini sudah lebih konkret, ya, lebih bisa dilihat wujudnya. Seperti contohnya begini, kalau saudara punya misi hidup sebagai pribadi adalah beribadah, ya, dalam konteks agama, maka ibadah itu kan ada banyak macamnya. Ibadah yang mana yang akan saudara lakukan? Tentu saja pertama adalah ibadah yang wajib yang harus dilakukan, kan berarti. Tapi selain ibadah wajib kan ibadah sunnah. Tidak mungkin semua ibadah sunnah itu bisa kita lakukan. Karena kita manusia biasa, tidak seperti Nabi. Gitu. Maka kita kadang-kadang harus memilih mana yang target yang akan kita. Nah, makanya ada orang, oh saya Pak bisa puasa, apa namanya, Daud satu hari puasa atau tidak. Ada yang hanya Senin Kamis aja dan sebagainya. Nah, itu adalah target-target, ya. Semua orang punya target yang berbeda. Nah, hidup kita ini harus ada tujuan seperti itu. Karena hanya dengan punya tujuanlah saudara nanti bisa berhasil. Karena orang yang berhasil adalah orang yang mencapai tujuan. Nah, tujuan itulah sesuatu yang akan kita capai di masa yang akan datang. Kalau kita mencapai tujuan kita, berarti kita sukses. Kalau saudara ingin disebut orang sukses, berarti saudara harus punya tujuan. Nah, setiap tahun, setiap 5 tahun, setiap tahun, bahkan seumur hidup saudara itu harus ada tujuannya. Maka buatlah tujuan-tujuan seperti itu. Mulai dari tujuan hidup seumur hidup sampai dengan tujuan yang lebih pendek. Ya. Nah, lalu ketika saudara nanti menghadapi masalah, ketika saudara menghadapi solusi dari masalah, maka saudara pilihlah solusi atau alternatif solusi yang sesuai dengan tujuan hidup saudara itu tadi. Ini banyak kadang-kadang orang itu hidup karena nggak punya tujuan, lalu dia bingung mau memilih yang mana. Tapi ketika sudah punya tujuan, contohnya ya, Maaf Pak, nggak ada suaranya. Tujuan hari ini, halo, siapa yang nggak ada suaranya? Ya, Siti, atau siapa nih? Siapa yang nggak ada suaranya nih? Yang lain bagaimana? Suaranya masuk? kedengeran Pak. Kedengeran ya. Masuk Pak. Ada Pak. Ada Pak, baru ada. Tadi ada yang ke saya itu ada sumberan suara aja, ke saya masuk tapi ke dia nggak masuk ya, berarti itu masalah sinyal ya. Ada Pak, ada suaranya Pak. Oke. Udah ada. Atau nyambung apa memang ada tidak gitu ya suaranya? Ya, Tadi emang nggak ada, sekarang ada Pak, udah ada. Oke. Jadi sinyalnya ya berarti kan. Ilham hadir. Oke, berikutnya ya. Jadi intinya begitu ya, tujuan itu harus dijadikan sebagai pedoman utama dalam memilih solusi yang ada. Jangan sampai saudara memilih solusi yang tidak mencapai tujuan. Ketika saudara umumnya pengen kuliah tepat waktu selama 4 tahun, nah, tujuan saudara itu targetnya dari sarjana selama 4 tahun, maka setiap ada masalah, penyelesaian masalah harus tidak boleh menyimpang dari tujuan saudara itu. Jika nanti ada alternatif menikah, menikah itu kemudian kalau sudah perempuan berarti suaminya memperbolehkan nggak saudara menyelesaikan kuliahnya. Nah, tapi kalau nggak memperbolehkan berarti tujuan saudara untuk selesai 4 tahun berarti nggak akan bisa. Kalau saudara masih punya tujuan seperti itu, berarti menikahnya ditunda. Karena memang tujuannya bukan menikah tadinya kan. Menikah itu kan tujuan yang datang berikutnya. Harusnya selesaikan dulu tujuannya, baru kemudian menikah itu jadikan tujuan yang berikutnya. Kalau harus ada 2 tujuan yang dicapai, maka tujuan itu harus saling simultan, harus saling menunjang. Namanya, saya dulu juga waktu kuliah menikah, tapi saya dengan istri saya berkomitmen bahwa kita menikah, tetapi tidak boleh menunda selesainya kuliah yang kita
tempuh. Bahkan ketika kita punya anak pun tidak boleh juga itu anak yang ada itu sampai kemudian mengganggu tujuan atau target kita. Itu saya lakukan. Tentu saja upayanya akan lebih berat. Tapi kalau saudara memang mau berhasil ya harus begitu. Jadi apapun yang mengganggu tujuan itu harus kita atasi. Termasuk tadi masalah-masalah yang muncul kemudian, karena setiap tujuan itu pasti akan mendatangkan masalah, pasti. Karena hidup tujuan itu kan di masa yang akan datang ya. Maka dalam perjalanan ke masa yang akan datang itu akan muncul berbagai macam halangan-halangan, masalah-masalah. Ketika sudah menyelesaikan masalah, jangan lupakan tujuan saudara. Bahwa alternatif yang saudara pilih tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan, atau bahkan harus menunjang tercapai tujuan. Jadi solusi itu bisa jadi peluang kalau dia menjadi solusinya itu menjadi sarana saudara untuk mempercepat tujuan itu tercapai atau mendekati tujuan. Ya, itu. Yang ketiga, waktu. Nah, perhatikan waktu karena kita ini dibatasi hidup oleh waktu. Waktu satu-satunya sumber daya yang kita miliki yang tidak bisa kita rubah. Belum ada sampai sekarang orang yang bisa merubah waktu. Ya. Putaran dunia ini tidak bisa dirubah. Satu hari masih 24 jam. Hidup saudara juga, umur saudara yang dikasih Tuhan juga nggak mungkin saudara rubah. Sudah jelas kalau saudara dikasih waktu 60 tahun, tidak akan lebih dari 60 tahun. Kalau uang yang saudara miliki mungkin masih bisa ditambah. Harta bisa ditambah. Istri pun bisa nambah. Suami bisa ganti. Pacar bisa ganti, waktu nggak bisa diganti, begitu berlalu sudah nggak bisa diganti lagi, berlalu ya habis, hilang, nggak bisa saya ulang lagi. Maka saudara harus, maka itulah orang Barat itu sering menyebut waktu itu dengan identik dengan uang, time is money. Kenapa orang Barat itu orientasi hidupnya kan ke materialistis ya, urusannya duit, lakukan itu ya dengan uang, maka waktu itu diukur dengan uang, saking pentingnya waktu itu. Ya kan? Nah, jadi kita tentu saja tidak sepenuhnya seperti itu ya. Kita mau butuh uang, tapi justru waktu itu lebih berharga daripada uang. Ya, kira-kira begitu. Jadi oleh karena itu kalau saudara ada alternatif yang memiliki durasi waktu lebih sedikit dalam penyelesaian masalah, ya pilihlah waktu yang lebih sedikit itu. Karena dengan menghemat waktu itu saudara menghemat segalanya. Saudara, semakin sedikit waktu yang saudara gunakan untuk menyelesaikan masalah, akan semakin banyak masalah yang bisa saudara selesaikan. Nah, makanya nanti ada siasat bagaimana mengendalikan waktu itu. Contohnya, kalau saudara punya banyak masalah, lalu waktu saudara kan habis untuk menyelesaikan masalah, maka saudara bisa membantu orang lain, meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah saudara. Setelah maka ada organisasi. Organisasi itu adalah salah satu cara mensiasati keterbatasan waktu yang dimiliki oleh seseorang agar semua masalahnya itu cepat selesai, yaitu dengan minta bantuan orang lain. Maka membentuklah organisasi. Ketika saudara bayangkan umpamanya seorang yang tidak bisa menjalankan usaha sendiri, maka untuk cepat mencari nafkah untuk anak dan istrinya, maka dia tidak usah harus buat usaha, dia bisa masuk kepada organisasi usaha orang lain. Bantu orang lain menjalankan usaha, lalu dia dapat uang dari situ. Itu lebih cepat. Mungkin itu lebih cepat. Banyak orang yang menempuh cara yang itu. Dan jarang orang yang menempuh dengan menjalankan usaha sendiri. Di Indonesia itu lebih banyak orang yang bekerja pada orang lain. Karena dari segi waktu lebih cepat menurut dia. Tapi orang-orang tertentu, tentu saja, bisa juga mungkin malah berusaha sendiri itu lebih cepat menghasilkan uang. Karena kalau menghasilkan uang dengan menurut orang lain itu kan batasannya dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau saudara mencari uang sendiri, saudara nggak punya batasan. Dalam satuan waktu saudara bisa meningkatkan berapapun yang saudara ingin dapatkan dengan leluasa. Nah, itu bagi orang-orang yang menjadi entrepreneur atau pengusaha. Ya, jadi seperti itu kira-kira ya. Nah, waktu itu penting. Kemudian baru yang berikutnya adalah sumber daya. Nah, sumber daya itu apa? Sumber daya itu adalah sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu namanya sumber daya. Sering juga dalam bahasa yang lain faktor-faktor produksi, ya kan? Input, ya.
Dalam perusahaan nanti sumber daya bisa dalam bentuk tenaga kerja, tenaga manusia, ya, bisa dalam bentuk mesin, bisa dalam bentuk uang, ya, dan lain-lain yang bisa dihargai dengan uang. Biasanya begitu kalau dalam bahasa ekonomi. Dalam bahasa sehari-hari ya sumber daya itu segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan, ya, dalam rangka kita menyelesaikan masalah itu. Karena tanpa sumber daya juga kita susah kadang-kadang. Kalau saudara punya masalah pengen mengunjungi orang tua di Jakarta, saudara nggak bisa sampai ke sana tanpa ada sumber daya. Ya, nah, oleh karena itu sumber daya harus dipertimbangkan dengan baik. Penggunaan waktu dan sumber daya itu agak mirip. Ya. Sumber daya dan waktu itu digunakan kalau bisa sedikit mungkin, ya, untuk menyelesaikan satu masalah. Semakin sedikit sumber daya yang saya gunakan itu semakin efisien. Jadi 3 dan 4 ini menjadi ukuran efisien, sedangkan 1, 2 ini menjadi ukuran efektivitas, ya kan? Nah, jadi nomor 1 dan nomor 2 itu adalah ukuran efektivitas, sedangkan nomor 3 dan 4 adalah ukuran efisiensi. Ya, itu sebagai tambahannya. Ya, teruskan dari nomor 1, ya, dan 2 adalah ukuran atau pedoman efisiensi. Sedangkan 3, 4 merupakan ukuran efektivitas. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, sehingga kalau sudah laksanakan dua-duanya, 4-4-nya ini, nanti saudara akan mendapatkan suatu solusi, ya, yang menghasilkan keputusan yang baik dan benar, atau efisien dan efektif. Kira-kira begitu. Oke, itulah penjelasan mengenai pedoman dasar, pedoman umum, ya, untuk memilih alternatif yang ada atau dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk pedoman khususnya seperti yang saya katakan tadi, silakan nanti disimak pada pelajaran-pelajaran yang sudah dan akan peroleh di kemudian hari. Itu akan menjadi bekal saudara untuk menjadi pedoman khusus seperti ekonomi. Ilmu ekonomi akan menjadi pedoman khusus saudara dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. SDM akan menyelesaikan masalah-masalah sumber daya dan penggunaan tenaga kerja dan sebagainya. Oke, selesai kita untuk pokok bahasan mengenai pedoman dan sumber daya tadi. Ini lebih lanjut ini kalau sudah bisa. Nah, sekarang kita masuk kepada macam keputusan. Nah, macam keputusan ini bisa dikelompok-kelompokkan dengan berbagai macam sudut pandang, ya. Nah, kita coba ini membahas beberapa, ya, yang ada. Nanti mungkin saudara akan menjumpai berbagai pengkelompokan yang berbeda atau klasifikasi yang berbeda di buku-buku yang berbeda, ya. Nah, ini saya coba membuat ada 3 atau 4 pengelompokan, ya. Pertama ditinjau dari sifat keteraturannya, ya. Ini ada keputusan terprogram, ada keputusan yang tidak terprogram. Maka sudah mengambil keputusan yang terprogram itu apabila keputusan yang sudah buat itu nanti bisa digunakan untuk masalah yang rutin, ya, masalah yang terus-menerus terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Ya, itu begitu. Contohnya apa? Kalau di perusahaan itu ada masalah penggajian. Gaji itu kan dibayarkan setiap bulan. Maka keputusan mengenai gaji, berapa jumlah gaji, kapan akan menggaji, cara menggajinya dan sebagainya,
Itu semuanya adalah keputusan terprogram. Karena itu akan terulang terus setiap bulan. Maka keputusan yang seperti ini nanti bisa dibuat program komputer kalau perlu, sehingga bisa dibantu oleh komputer. Sehingga dalam pengambilan keputusannya nggak perlu melibatkan para pemimpin, cukup melibatkan komputer aja kalau perlu, atau beberapa anak buahnya saja. Karena apa? Karena pedomannya sudah bisa dibuat dengan lebih rinci. Karena apa? Karena masalahnya itu sudah terulang-ulang aja. Ya, jadi itu. Itulah maka program-program komputer itu kebanyakan digunakan untuk pengambilan keputusan yang terprogram ini. Maka disebut terprogram karena ada programnya ada di dalam komputer. Tapi tidak semua masalah itu terprogram. Ada masalah yang datangnya itu tidak tentu waktunya. Ya kan? Bahkan mungkin seumur hidup banyak sekali. Contohnya ketika saudara butuh menikah. Menikah itu ketika sudah punya keinginan menikah, maka itu masalah yang hanya muncul mungkin sekali seumur hidup dan tidak akan terulang lagi. Maka hal yang seperti itu ya sudah tidak perlu membuat program. Karena buat program pun nanti mubazir, itu hanya digunakan untuk sekali aja. Maka biasanya keputusan seperti ini ya diputuskan pada saat terjadinya itu, atau mungkin diantisipasi sebelum terjadinya, sekali aja. Maka keputusan yang seperti ini biasanya keputusan yang besar, keputusan yang melibatkan kemudian pikiran dan nalar manusia yang lebih intensif, sehingga harus diselesaikan secara oleh manusia, bahkan oleh pemimpin perusahaan itu sendiri atau manajer yang ada di dalam bagian di mana masalah itu terjadi. Kadang-kadang anak buah pun tidak bisa membuat keputusan seperti ini, ya, karena sifatnya yang tidak jelas. Ya. Nah, nanti saudara akan dibahas lebih lanjut nanti kepada teknik-teknik pengambilan keputusannya, ya, yang program dan tidak program itu akan berbeda juga. Oke, berikutnya ditinjau dari segi informasinya, ya, bahasan informasi. Informasi itu sifatnya macam-macam, ya. Ada yang informasi yang jelas, benar, ya, jelas dan benar gitu, lalu diperoleh dengan cepat gitu ya. Ada juga informasi yang sifatnya itu masih samar-samar, ya. Jelas, betul dan salahnya belum ketahuan. Bahkan mungkin ada juga suatu masalah itu yang kita nggak punya informasi sama sekali untuk jadikan dasar pengambilan keputusan. Nah, keputusan yang ilmiah itu keputusan yang berdasarkan informasi. Maka keputusan ilmiah itu harus memperhitungkan tuh, ya, sifat-sifat informasi yang seperti tadi. Maka nanti akan ada perbedaan dalam proses pengambilan keputusannya. Metode yang digunakan. Ada metode uncertainty di sini, ya. Uncertainty. Yang metode yang digunakan untuk informasi yang tidak pasti tadi. Informasi yang kurang pasti itu kita menggunakan keputusan yang berisiko. Jadi nanti ada hitung-hitungan risikonya. Seberapa besar akan berhasil, seberapa besar akan tidak berhasil. Lalu keputusan yang pasti. Ya. Yang pasti itu nanti hasil dari keputusan itu biasanya dianggap pasti akan terjadi atau dianggap mendekati 100% terjadi. Pelaksanaannya nanti, ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, berdasarkan karakteristiknya, ya, yaitu sifat ketergantungannya, ya. Apakah keputusan itu tergantung pada pembuat keputusan? Hanya subjektif, ya. Jadi setiap orang yang mengambil keputusan itu bisa berbeda-beda. Itu masalah yang sama. Itu ada masalah subjektif. Contohnya ketika sudah bicara masalah jodoh, kriteria cantik contohnya. Memutuskan bahwa orang itu cantik atau tidak, itu masing-masing orang akan berbeda. Tergantung dari, ada yang mengatakan cantik itu yang langsing, gitu kan, ya. Yang putih, gitu, mamanya gitu. Ada juga yang mengatakan oh enggak, yang cantik itu yang bahenol, gitu ya. Seperti itu, ya. Tergantung persepsi laki-laki itu mengenai cantik. Nah, nanti hal-hal yang sifatnya non rasional itu biasanya mengkerucut pada kondisi seperti itu, ya. Nah, nanti kita akan bahas juga tuh nanti, ya, pengaruh-pengaruh non rasional itu nanti, ya, di bab yang tersendiri. Lalu yang kedua, apakah keputusan itu tidak tergantung kepada membuat keputusan, karena tergantung pada rasio. Rasio itu biasanya riset umum. Contohnya kalau sudah bicara matematika, 1 ditambah 1 kan 2. Semua orang akan mengatakan begitu. Itu namanya rasio.
Kalau 1+1 ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, nah itu berarti subjektif itu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Siapapun yang membuat keputusan itu sama. Maka biasanya hal-hal yang sifatnya rasional itu diputuskan dengan lebih mudah karena bisa menggunakan kaidah-kaidah yang umum. Nah, itu akan mendekati keputusan yang terprogram tadi ya, mirip sana. Sedangkan keputusan yang tergantung pada pengambil keputusan atau keputusan itu biasanya cenderung pada menjadi keputusan yang tidak terprogram atau keputusan yang tidak pasti. Oke ya. Nah, kalau dilihat dari proses pengambilan keputusan ini juga ada yang membagi itu menjadi spesifik, tidak spesifik, dan parsial. Ya. Nah, ini sebenarnya mirip juga dengan yang program-program. Spesifik itu karena masalahnya spesifik, jelas, gitu ya, tertentu, ya. Ya. Masalahnya bisa diidentifikasi dengan jelas, tegas, tidak ada apa namanya keraguan, gitu ya. Hal yang sifatnya pasti, gitu ya. Informasinya juga jelas, gitu ya. Nah, itu bisa masuk dalam kategori prosesnya itu nanti bisa dilakukan dengan cara-cara tertentu, ya, dengan metode tertentu, dengan urutan tertentu, dan itu kemudian bisa diprogramkan melalui komputer dan komputer yang bisa mengambil keputusan. Itu yang sebenarnya spesifik. Seperti ini juga bisa dikategorikan sebagai keputusan yang terprogram tadi atau terstruktur ya. Yang berikutnya yang dua yang tidak spesifik itu kebalikannya ya. Kebalikan nggak jelas, alternatifnya nggak jelas, informasinya kurang jelas ya. Nah, itu nggak bisa diprogramkan. Kadang ini kalau kita lihat dari ketergantungannya tadi termasuk yang tergantung pada pengambil keputusan. Yang ketiga yang parsial. Parsial ini campuran dari keduanya. Ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kita selesai pembahasan mengenai prestasi bab 1. Silahkan kalau ada pertanyaan kita buka tanya jawab. Ya, siapa yang mau bertanya atau sesuatu yang mengungkapkan masalah-masalahnya? Loh? Ada? Wah, ini kelihatannya membisu semua nih. Yang lamun ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa mengisi absen ya. Yang kedua, kalau udah yang isi yang pertama, nggak usah ngisi lagi ya. Oke ya, kalau Baik, udah ada, Pak. kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Kita masih punya waktu 10 menit. Jadi kita bisa, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke bab yang berikutnya, itu bab 2 ya. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Di langkah dalam pengambilan keputusan, atau mungkin orang sebutnya mengenai tahapan juga, boleh ya, tahapan atau langkah. Tahapan atau langkah ini khas untuk sesuatu yang sifatnya itu berproses ya. Satu proses itu biasanya mengandung langkah-langkah atau tahapan. Cirinya dari sebuah proses itu tahapannya adalah harus dilalui satu demi satu yang sesuai dengan urutan tahapannya. Ya. Walaupun mungkin kalau suatu proses bisa saja orang melihat tahapannya berbeda-beda ya, tapi itu tergantung dari nanti situasi dan kondisi yang ada. Pada intinya, ketika dilakukan sebuah proses,
maka ada tahapannya. Tahapan itu kemudian harus dilalui dengan baik agar selesai pada tahap yang terakhir, berarti itu akan selesai semua masalah yang ada. Nah, itulah makanya kita nanti dalam pengambilan keputusan ini tidak menggunakan cara yang instan, ya, karena memang ada cara-cara yang sifatnya instan, ya, itu namanya intuitif, ya, dalam pengambilan keputusan itu, dalam metode pengambilan keputusan itu disebut sebagai metode yang intuitif, ya. Yaitu penggunaan intuisi atau penggunaan apa namanya pengalaman yang diperoleh orang yang berulang-ulang, gitu ya, biasanya, sehingga kadang-kadang itu menjadi efek, ya. Kalau sudah pengen menggambarkan intuisi itu seperti orang yang belajar ilmu silat, ya, menghindar, menyerang, ya kan. Orang yang belajar menghindar, menyerang terus-menerus setiap hari dalam waktu bertahun-tahun, maka nanti akan suatu waktu dia nggak perlu berpikir lagi untuk menyerang dan menghindar itu. Itu akan terjadi seperti otomatis. Begitu ada serangan, dia akan menghindar dan membalas menyerang. Nah, itu seperti itu. Lama-kelamaan, ya. Itu karena apa? Karena dia mengulang-ulang terus pengalaman menghindar dan menyerang itu, baik dengan cara latihan maupun dengan cara sparring partner, ya, bertempur atau bertanding. Semakin banyak dia bertanding, semakin banyak dia berlatih, maka akan intuisinya akan semakin terasa. Sehingga ketika dia menyelesaikan masalah untuk menghadapi serangan, maka dia nggak perlu berpikir lagi. Itu akan jadi secara refleks begitu saja. Nah, itu ada yang kayak seperti itu dalam proses pengambilan keputusan. Itu artinya proses pengambilan keputusan dilakukan secara instan. Jadi nggak perlu melalui tahapan-tahapan. Dia begitu ada masalah, langsung dia bisa ketemu masalah selesainya apa menurut dia, gitu ya. Menurut intuisi dia. Apakah intuisi betul? Nah, tergantung. Kalau intuisinya itu berdasarkan pengalaman yang sukses, ada kecenderungan berhasil untuk diulang lagi pada masalah yang sama. Kalau masalahnya sama, kalau masalahnya berbeda, itu bisa berbeda juga, belum tentu berhasil. Solusi untuk satu masalah belum tentu bisa digunakan untuk masalah yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, solusi terhadap masalah yang sama pun tidak selalu menghasilkan keberhasilan yang sama. Jadi kalau ada suatu solusi, lalu sudah menghadapi masalah itu berhasil, maka ada masalah itu muncul berikutnya, kadang-kadang belum tentu berhasil. Masalah yang terulang pun, masalah yang terulang, ya, itu seringkali tidak selalu berhasil, seperti yang masalah terprogram tadi, kan itu kan terulang terus setiap bulan, seperti penggajian setiap bulan. Tapi nanti kalau sudah berganti tahun, sistem penggajian, besarnya gaji, cara penghitungannya masih sama dengan yang tahun sebelumnya, maka mungkin ada orang yang protes, loh kok nggak ada kenaikan gaji tahun ini, kan harga-harga meningkat, ada inflasi dan sebagainya, kenapa nggak ada penyesuaian penghitungan? Nah, itu artinya program yang dibuat untuk menghitung gaji yang lama itu tidak bisa menyelesaikan secara tuntas sistem penggajian pada tahun berikutnya, maka harus ada penyesuaian. Nah, seperti itulah kira-kira, ya. Jadi intinya silahkan aja nanti saudara kalau mau berurusan dengan intuisi, di praktek di kenyataannya itu kadang-kadang ya suka terjadi seperti itu. Tapi jangan lupa juga, ya, saudara tetap berpikir menggunakan logika, apakah hal-hal yang sifatnya intuitif itu masih bisa berlaku atau tidak. Itu harus dibantu dengan logika ilmiah. Jadi dipadukan lah, minimal dipadukan. Tapi kalau sesuatu yang sudah tidak punya pengalaman sama sekali, maka ya sudah harus murni menggunakan metode ilmiah, ya, dengan tahapan-tahapan ilmiah yang ada. Kalau sudah belajar metode ilmiah tidak ada tahapannya, ya. Nah, kalau sudah belajar nanti di ini, ya, kelihatannya di sini ada 3 tahapan nih dalam menyelesaikan masalah secara ilmiah. Yang pertama adalah kegiatan pikiran atau intelligence activity. Ya, ini kita berpikir secara ilmiah dulu, ya, aktivitas ilmiah. Karena kita akan menggunakan aktivitas cara ilmiah ini nanti untuk mengambil
keputusan yang kita bisa pelajari. Karena kalau intuisi tadi nggak bisa kita pelajari, itu adalah berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang, sehingga membentuk intuisi. Nah, jadi itu intelligent activity atau kegiatan pikiran itu adalah titik permulaan ketika kita menghadapi masalah, maka pikiran kita harus menanggapinya untuk membaca situasi dan kondisi, sehingga akhirnya saudara bisa menemukan kondisi-kondisi yang nanti saudara akan gunakan untuk memilih alternatif-alternatif yang ada itu. Nah, itu yang kita sebut dengan proses tadi itu menilai tadi ya. Dalam bahasa pengambilan putusan. Proses menilai itu adalah proses kegiatan pikiran ini. Nah, itu pun kalau dengan catatan ini alternatifnya sudah tersedia, ya kan? Kalau belum tersedia, maka kegiatan pikiran itu ya digunakan untuk mencari alternatif dulu, gitu ya. Ya, mencari alternatif dulu. Setelah mencari alternatif, baru kemudian menemukan kondisi-kondisi tertentu yang digunakan untuk memilih alternatif tersebut. Bahkan kalau mungkin masalahnya belum jelas, ya harus perjelas masalah dulu. Maka ada proses perumusan masalah atau ada proses identifikasi masalah sebelumnya. Itu juga kegiatan berpikir. Makanya nanti tahapannya itu kalau untuk yang lengkap akan ada banyak, bukan hanya ada 3 ini. Jadi gitu ya. Nanti kegiatan berpikir ini menjadi kegiatan yang paling utama karena kita menggunakan logika berpikir dalam menyelesaikan masalah. Dan nanti kita bisa dibantu dengan informasi-informasi yang ada. Lalu yang kedua ada design activity, menemukan konsep, metode atau cara untuk menentukan pilihan. Metode untuk memilih, ya. Nah, tadi itu menilai, sekarang itu metode untuk memilih. Jadi ada kadang-kadang nanti ketika sudah menemukan kondisi yang kompleks, saudara tidak mudah untuk memilih itu. Maka kita harus minta bantuan teknik tertentu atau ilmu tertentu seperti matematika gitu, untuk pengambilan keputusan secara kuantitatif atau model mental model ilmu tertentu untuk membantu kita dalam mengambil keputusan. Contohnya nanti dalam model kuantitatif ada model optimasi. Kalau kita ingin mencari sesuatu yang paling baik, paling besar, atau paling kecil, kita bisa menggunakan teori optimasi. Ini akan kita pelajari itu di mata kuliah Evaluation Research itu ya. Dengan metode itu nanti kita bisa mencari solusi yang terbaik dari semua solusi yang ada dengan hasil yang maksimal atau optimal. Itu harus kita desain. Mendesain itu merancang, modelnya itu harus kita rancang, metodenya itu harus kita rancang. Dan kadang-kadang itu membutuhkan sesuatu yang sifatnya fisik ya, seperti gambar ya. Itu namanya model icon ya. Seperti kalau orang teknik itu seperti arsitek itu menggunakan miniatur atau apa istilahnya itu ya, maket ya, membuat rumah gedung yang tinggi gitu, dia buat gambar lalu kemudian dia membuat maket bentuk yang kecil gitu yang bisa diperlihatkan pada orang sehingga orang bisa melihatnya, keindahannya, bentuknya dan sebagainya.